Shalom, selamat malam saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Menyertai istirahat kita malam hari ini, kebenaran firman Tuhan berjudul Mengenali Diri. Seiring dengan pertumbuhan kedewasaan rohani, di mana kita semakin masuk ke pusat pusaran kebenaran, atau epicentrum kebenaran, kita akan semakin peka terhadap hal-hal yang Allah tidak kehendaki. Karena semakin masuk ke pusat pusaran kebenaran, kita akan lebih mengenal keagungan pribadi Yesus dan kita dapat mencium keharuman Allah. Kita dapat lebih menghayati kehadiran Allah. Dengan demikian kita dapat pula menghayati kedahsyatan, kesucian Allah. Pengalaman ini lebih dari pengalaman keberagamaan pada umumnya. Pada umumnya pengalaman keberagamaan hanya sampai kepada atmosfer atau suasana kesalehan melakukan hukum. Orang beragama juga bisa merasakan suasana kerohanian yang sesuai dengan standar moral dan keberagamaannya. Tetapi orang percaya harus lebih dari itu. Orang percaya harus sungguh-sungguh dapat menghayati kehadiran Allah yang dahsyat setiap waktu, dimanapun juga di sepanjang umur hidupnya. Suasana seperti ini akan berlanjut terus-menerus sampai di balik kubur. Itulah sebabnya orang percaya yang benar dapat merasakan suasana surga sejak masih ada di bumi ini. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami seperti yang tersebut di atas, yaitu menghayati kehadiran Allah, kita akan mulai dapat melihat kesalahan-kesalahan kecil yang dahulu kita tidak pernah sadari sebagai suatu kesalahan. Sekarang terdeteksi oleh kita sebagai kesalahan yang besar. Kita semakin teliti terhadap motivasi-motivasi yang mendorong atau menjiwai kita di dalam melakukan sesuatu. Dengan demikian, kita semakin jujur terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Dengan hal ini, kita dapat dengan jujur, terbuka, dan teliti mengenali diri kita sendiri. Dan dengan demikian juga kita dapat disimpulkan bahwa kita sebagai orang yang memahami keagungan kepribadian Allah. Dan kita dapat mencium keharuman kesuciannya. Dan dapat juga kita mengenali diri kita sendiri secara benar. Sebelum seseorang mengenal Yesus dengan benar, ia belum mengenal dirinya sendiri dengan benar. Banyak orang merasa sudah mengenal dirinya sendiri dengan benar, padahal belum. Ukuran mengenal diri sendiri bukanlah berangkat dari sudut pandangnya, yaitu apa yang dipandang sebagai baik atau buruk, melainkan berangkat dari penghayatan terhadap keagungan pribadi Tuhan serta standar kesuciannya. Dalam hal ini banyak orang tidak tahu bahwa sebenarnya ia tidak tahu terhadap dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini bisa mengkritik orang lain, mencela orang lain, menasehati orang lain, bahkan menjadi pembina bagi orang lain. Tetapi ia tidak bisa menasehati dan membina dirinya sendiri. Orang seperti ini pasti masih memiliki duri yang dapat melukai orang lain. Orang Kristen sejati ditandai dengan kehidupannya yang tidak berduri sama sekali. Ini berarti ia tidak akan menyakiti siapapun. Dari hal ini kita bisa melihat orang Kristen yang sejati dan yang palsu.
Tentu saja dengan ini kita mengoreksi diri sendiri, apakah kita Kristen yang sejati atau orang Kristen yang palsu. Semakin kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani dan masuk ke pusat-pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran, kita akan makin merasakan duka dan luka hati kita ketika kita berbuat suatu kesalahan. Dalam hal ini juga kita bisa merasakan duka dan lukanya hati Tuhan Allah ketika kita berbuat salah, yang merupakan indikasi ketidaksetiaan kita kepada Allah. Oleh anugerah dan kesabaran hati Allah, Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Melalui pengalaman ini ada 2 berkat yang kita peroleh. Yang pertama, kita semakin takut terhadap Allah dan trauma terhadap kesalahan. Hal ini mendorong kita menjauhi kejahatan dan kesalahan di hadapan Allah. Dengan demikian lebih mudah mewujudkan kesucian hidup yang berstandar Allah sendiri. Dosa atau praktik melakukan kesalahan tidak akan bertahan lama di dalam hidup kita. Keadaan orang percaya seperti ini tidak memberi tempat berpijak atau pangkalan bagi iblis. Efesus 4 ayat yang ke-27. Kemudian hal yang kedua, kita akan lebih bisa menghayati kasih pengampunan Tuhan terhadap diri kita. Kita merasa dan menghayati dengan mendalam banyaknya pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Melalui pengalaman ini, kita dapat lebih mengasihi Allah. Terkait dengan hal ini, Yesus berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lukas 7 ayat yang ke-47. Dengan demikian kita dapat semakin mengasihi Allah. Kasih yang terbangun dari pengalaman ini adalah kasih yang sangat kuat, yang mendorong kita untuk membalas kebaikan Allah dengan apapun yang dapat kita lakukan. Kita dapat mempersembahkan segenap hidup kita tanpa batas dengan kerelaan dan sukacita. Kita tidak perlu dibujuk untuk melayani Allah, sebab dalam diri kita sudah ada dorongan yang sangat kuat untuk melayani Allah. Bagi kita, pelayanan pekerjaan Tuhan bukan lagi sebuah kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.